Oke. Salam sejahtera semuanya, perkenalkan saya Mutiara Aulia Putri, NIM 877638733, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Naskah video presentasi ini perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Materi yang saya pilih yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa atau awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan materi perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1949, ketika proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi berdiri sebagai negara merdeka. Hanya sehari setelahnya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Namun, perjuangan belum usai. Bangsa ini masih sibuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Di tengah perang dan politik yang belum stabil, Pancasila menjadi nyala semangat, simbol kesatuan dan arah perjuangan bangsa muda. Berikutnya, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai dengan 1950, perjalanan Indonesia sempat berbelok melalui konferensi meja bundar. Terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konstitusi yang berlaku bukan lagi UUD 1945, tapi konstitusi RIS yang tidak secara eksplisit menyebut Pancasila. Meski begitu, nilai-nilai Pancasila tidak pernah padam. Ia tetap hidup di hati rakyat, menjadi pegangan moral saat bentuk negara berubah, tapi jiwanya tetap satu, yaitu Indonesia. Berikutnya, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Ketika situasi politik memanas dan Parlemen tak stabil, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Era baru pun dimulai, demokrasi terpimpin. Soekarno menafsirkan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu antara nasionalisme, agama, dan komunisme yang dikenal dengan konsep Naskom. Sayangnya, tafsir ini sering digunakan secara politis, membuat nilai Pancasila tampak lebih condong pada kepentingan kekuasaan daripada keseimbangan rakyat. Selanjutnya, masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Setelah Soekarno jatuh, muncul pemerintahan baru di bawah Soeharto. Pancasila diangkat tinggi-tinggi sebagai asas tunggal dan seluruh organisasi diwajibkan menjadikannya dasar ideologi. Melalui program P4 yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Masyarakat diajarkan untuk memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sayangnya, di balik semangat itu, muncul pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Pancasila seolah dijadikan tameng kekuasaan, bukan lagi cerminan suara rakyat. Pada masa reformasi, dari tahun 1998 hingga sekarang, tahun 1998 menjadi titik balik besar. Krisis ekonomi dan tuntutan perubahan menjatuhkan rezim Orde Baru. Era reformasi membuka ruang bagi deklarasi kebebasan dan keadilan sosial. Pancasila kembali dipahami bukan sebagai alat politik, tapi sebagai nilai moral bangsa. Melalui pembentukan lembaga seperti BPIP, semangat Pancasila dihidupkan kembali agar generasi muda tak hanya hafal 5 silanya, tapi juga benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan contoh, seperti halnya mengadakan upacara dan peringatan Hari Kemerdekaan di sekolah. Upacara bendera setiap hari Senin merupakan kegiatan rutin yang mengingatkan siswa akan perjuangan kemerdekaan. Dalam upacara tersebut, para siswa dan guru berkumpul di lapangan sekolah untuk mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, serta juga mendengarkan pidato yang seringkali mengandung pesan persahabatan dan semangat perjuangan. Dari penyimpulan saya, di presentasi saya mendapatkan nilai Pancasila dari peristiwa tersebut yaitu ada 5. Pertama, persatuan dalam perbedaan. 2, gotong royong dan kepedulian sosial. Ketiga, musyawarah dan menghargai pendapat. Keempat, kemanusiaan dan keadilan sosial. Dan yang kelima, tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan. Lalu, pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini? Baik teman-teman, saya belajar kalau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sebenarnya nggak pernah usang. Pancasila bukan cuma kumpulan kata dalam dasar negara, tetapi pedoman hidup yang membentuk cara kita bersikap sebagai warga negara Indonesia. Pelajaran yang paling saya rasakan adalah pentingnya persatuan dan gotong royong. Dulu nilai ini jadi kunci agar bangsa kita bisa merdeka dan bertahan di masa sulit. Sekarang di tengah kehidupan modern serba digital, nilai itu tetap relevan, cuman bentuknya yang berubah. Gotong royong sekarang bisa berarti saling bantu lewat ide, kerjasama dalam komunitas, atau sekedar menjaga sikap baik di media sosial agar tidak memecah belah. Baik, untuk penutup dari presentasi ini, yaitu dari masa ke masa, Pancasila bukan sekedar deretan kalimat dalam teks konstitusi. Ia adalah jiwa bangsa yang terus beradaptasi bersama perubahan zaman. Pancasila mengajarkan kita satu hal penting, bahwa persatuan, kemanusiaan, dan keadilan akan selalu menjadi dasar Indonesia berdiri tegak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya dari presentasi saya. Salam sejahtera.